Oke, assalamualaikum. Ini dia tanda-tanda kalau Persija ini akan bangkit di musim ini. Waduh, jadi gue video ini lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya gue udah bahas beberapa hal juga. Buat lo yang belum nonton, lo balik dulu ke video gue sebelum ini, terus lanjutin nonton video ini juga. Banyak hal gue bahas di situ. Terus di sini, ini juga cukup menarik, makanya gue pisah karena pembahasannya sedikit berbeda. Tapi gue akan lebih fokus ke apa yang akan dilakukan sama Persija di musim ini. Di sini gue mau ngasih tahu juga berapa pemain asing yang kira-kira Persija akan pakai, terus siapa aja pemainnya, terus Persija kerjasama dengan perusahaan yang ini isu-isu yang nanti bilang kalau Persija akan nunggak gaji itu kayaknya udah nggak mungkin ada lagi gitu, karena Persija ini kayaknya banyak duit di musim ini. Terus launching tim nanti akan friendly match dan lain-lain. Gue akan ke sana pembahasannya di konten kali ini. Jadi sebelum gue mulai, gue minta kalian di like video gue, terus yang udah subscribe dibunyiin loncengnya. Sama satu lagi, ini kaos yang lagi gue pakai, ini punya Jakarta Circle. Koleksinya bukan cuman ini, ada banyak banget. Dan banyak pemain Persija juga yang pakai baju ini, baju koleksi dari Jakarta Circle. Maksud gue, lo bisa ke Instagramnya, nanti gue kasih IG-nya di deskripsi. Lo capture aja video gue lagi begini nih, lo kasih ke adminnya, lo bilang, gue pengen kaos yang ini gitu. Misalkan kalau lo minat sama kaos ini keren banget ini. Luar biasa. Jadi lo capture, lo kasihin ke dia, ntar dia bakal tahu kaos yang dimaksud yang mana gitu. Banyak koleksi, lo lihat di Instagramnya, ada banyak koleksinya. Keren-keren semuanya. Oke. Ini luar biasa. Jadi Persija Jakarta, gue sekarang pede lagi. Kemarin gue sempet drop nih. Oh aduh. Tim-tim lain ini udah mendatangkan pemain-pemain asingnya. Banyak banget. Apalagi tim-tim yang sekarang kayak Dewa, terus Bali. Itu berusaha rombak mereka, apalagi Malut rombak total itu. Nah, gue ngeliat Persija nih kapan nih, kayak agak lama juga gitu. Gue baca komen juga lambat. Tapi gue terbiasa memang setiap musim tuh Persija seperti ini gitu, memang lambat mendatangkan pemain. Dan dijawab sama presiden, sama direktur utama Pak Panca, dia bilang karena pemain yang kita panggil ini, yang kita ambil maksudnya, pemain yang kita mau ambil ini dia masih main di klubnya gitu. Jadi harus ada negosiasi transfer fee, terus negosiasi kontraknya, negosiasi dan segala macam. Jadi nggak segampang itu. Bukan nggak ada, dipastikan sudah ada, dan kemungkinan 8 atau 9 pemain yang akan bergabung nanti, asingnya. Udah ada pemainnya, namanya udah ada, udah beres, tinggal datangnya doang. Ada yang udah datang bahkan hari ini, kemarin, itu tapi masih dirahasiain. Gue nggak tahu kenapa belum dimunculkan. Mungkin nanti pas launching tim, joker keluar dia tiba-tiba. Siapa itu? Neymar apa? Kan dari Brazil, bisa jadi aja. Pokoknya ntar kejutannya di sana. Katanya sih rumornya seperti itu. Cuman ya Jackmania ini kan dia penelusurannya itu kan dahsyat ya. Biasanya bocor aja. Nah, nanti gua akan spill satu pemain yang ini masih statusnya masih rumor, tapi yang paling mendekati lah untuk dia bergabung Persija. Oke, gua mau mulai. Jadi Persija itu 8 sampai 9 pemain asing yang akan bergabung di Persija Jakarta. Karena sekarang udah ada 5. Terus nanti gue bahas detailnya di bawah ya. Ada 5, Pak Panca ngomong akan ada 2 pemain dari Brazil lagi. Oke, 5, 6, 7 berarti kan. Terus ada rumor lagi yang bilang kalau ada pemain dari Argentina, ada pemain dari Portugal juga. Jadi berapa itu? 5, 6, 7, 8, 9. Kemungkinan besar kalau misalkan hitung-hitungannya kayak gitu, itu 9 bisa tercapai. Nanti akan datang lagi 2 pemain dari Brazil. Oke, jadi 7. Sekarang 5. Terus ada pemain juga dari Argentina, 8, ada pemain juga dari Portugal, 9. Berarti kan benar sesuai dengan prediksi yang anak-anak Jackmania sekarang lagi gaung-gaungkan. Oke? Ini sempat waktu itu bahkan harusnya lebih banyak kan, kuotanya itu kan sampai 11 kan. Mungkin Persija hanya pakai 8 atau 9 pemain. Tim lain juga nggak semua pakai 11. Ada yang pakai 8 pemain, ada yang pakai 9 pemain, ada yang masih pakai 7 juga. Jadi bukan keharusan sebuah klub itu pakai 11 pemain asing, tapi ini himbauan aja. Kalau mau pakai lo boleh. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Nah kayaknya Persija nggak akan pakai gitu. Dan ini berubah-berubah nih. Ntar tiba-tiba PSSI ngirim surat lah segala macam ke I-League. Kalau nggak bisa kebanyakan kalau 8 pemain di lapangan. Jadi harusnya 7 aja cukup. Udah beribet deh urusan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau bisa full ya bagus. Kalau nggak bisa full juga nggak apa-apa. Lokal kita juga kan masih jadi ada dapat kesempatan gitu. Oke? Nih. Pak Panjang ngomong kayak gini, sejauh ini Persija sudah punya 5 pemain asing baru, di mana 3 pemain adalah yang dipertahankan dari musim lalu, kayak Gustavo Almeida, Rio Matsumura, sama Eduardo. Cuman 3 aja yang bertahan di Persija. Terus sementara 2 pemain baru yang dipastikan bergabung adalah duo Brazil,
Nah, dua Brazil ini kan tadinya kan si Van Basten sama si Fabio Calonego. Ada lagi nanti kan 4 dia bilang. Ada 4 si apa namanya si Mauricio Souza pelatih Persija bawa 4 pemain dari Brazil. Berarti kan yang tadi udah si Van Basten, Fabio da Silva Calonego sama si yang baru sama yang nanti akan baru lagi gitu. Oke, itu yang tadi hitung-hitungannya seperti yang udah gue bilang sebelumnya. Oke. Tujuannya kenapa asingnya banyak itu ada benernya juga. Emang supaya kompetisi di level bukan Indonesia ya, bukan level Liga Indonesia, tapi di level ketika lo bisa main di Asia atau ASEAN, lo nggak malu-maluin gitu, lo melempem. Kalau selama ini tim-tim dari Indonesia kalau udah mulai mainnya ke luar negeri itu ancur-ancuran. Nah, kebijakan ini sebenarnya awal mulanya dibikin untuk itu. Nah, siapa tim yang mewakili Indonesia saat ini? Sebenarnya kebijakannya untuk dia. Tapi nggak mungkin, masa cuman dia doang yang dapat apa namanya privilege ini? Ya udah deh, daripada cuman dia doang yang dapat, ya udah kita samaratakan aja se Indonesia dapat privilege itu. Mungkin awal mulanya tuh dari situ, karena memang ide ini, gagasan ini tertuang itu karena tim dari Indonesia ini nggak pernah bisa bersaing kalau levelnya udah keluar dari Indonesia, kayak begitu. Jadi ya dampaknya ke semua tim di Indonesia. Itu kebagian kuota asing bertambah, tentu liganya juga bakal lebih bonafit, ditonton juga bakal lebih enak. Ya Pak, banyak positifnya lah, sebenarnya banyak positifnya. Nggak apa-apa juga kalau ini kepentingan 1-2 klub, tapi kan efeknya bagus untuk semuanya. Oke, gue mau lompat dikit ke sponsor Persija Jakarta. Jadi Persija selain punya sponsor rutinan setiap tahunnya, sekarang dapat baru lagi akibat bantuan dari Pemprov DKI yang luar biasa banget supportnya. Bahkan gue ngeliat Anies Baswedan itu ke Persija tuh luar biasa. Dan gue ngeliat ini lebih gile lagi. Sekarang bahkan BUMD juga diajak kerjasama dan collab sama Persija Jakarta. Dan ini menambah menguntungkan kedua belah pihak sebenarnya gitu. Jadi Persija dapat uangnya, yang dirahasiakan berapa gue nggak tahu. Ada yang sistemnya kolaborasi. Terus si perusahaannya pun dia dapat exposure yang gede dari anak Jackmania. Seperti kita ketahui kalau kita adalah supporter yang hadir ke stadion paling banyak di Indonesia. Walaupun performa kita kemarin adanya di bawah. Apalagi di atas, lebih gile lagi gitu. Oke, yang pertama ada Pamjaya, terus sama Bank Jakarta yang baru terakhir aja kemarin nih. Nah, ini bentuknya adalah sponsor. Sponsor maksud gue. Sponsor itu ya kita dapat uang. Kemungkinan kayak gitu. Yang namanya sponsor ya kita dapat uang, dia dapat exposure. Si Pamjaya dan si Bank Jakarta. Terus selain itu, ada lagi dari BUMD, itu MRT sama Transjakarta. Sekarang kalau nggak salah, kemarin di wawancara gue baca, ada 30 bis Transjakarta itu yang sudah di-branding Persija Jakarta. Nah, kalau ini, MRT dan Transjakarta ini sistemnya collab. Gue nggak tahu bentuk collabnya seperti apa, tapi yang kayaknya sih, kalau misalkan dibedain antara sponsor sama collab, berarti sponsor dapat duit, collab kagak. Kan hitung-hitungannya kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu. Gue nggak bisa tahu terlalu dalam karena gue nggak ada di situ. Gue hanya membaca-baca aja, gue nggak analisa, ngasih opini apa yang ada di media gitu. Oke? Kenapa mereka harus kerjasama dengan Persija? Ya kenapa enggak? Orang banyak yang nanyain, alah lu sponsornya semua dari perusahaan milik provinsi. Ya kenapa enggak juga? Kan boleh-boleh aja. Nggak ada larangan yang mengatur kalau itu nggak boleh. Boleh-boleh aja. Toh, kalau nggak ke Persija pun, si perusahaan-perusahaan ini kayak si Pamjaya, terus kayak Bank Jakarta, MRT, Transjakarta, ya mereka juga akan collab dengan yang lain juga gitu. Kenapa sama yang lain? Kenapa nggak sama Persija aja? Kan kayak gitu. Jadi sah-sah aja, nggak ada yang salah dari situ. Dan ini lebih efektif dan ini lebih tepat sasaran karena lo sponsorin Persija supporter anak Jakarta, yang pakai fasilitas lo semua itu adalah anak Jakarta. Jadi pas banget sebenarnya. Nggak ada yang dirugikan, bahkan kedua belah pihak sangat amat diuntungkan. Jadi yang nyinyir pengen aja, cuman kagak bisa. Mungkin kayak begitu. Oke. Terus pas tanda tangan kontrak dengan pas tanda tangan MOU, wakil gubernur juga hadir. Waktu itu ada Bang Dul, Rano Karno datang juga, terus dia bilang mudah-mudahan dalam 1 tahun ini bisa juara. Harapan dia, sehingga di tahun 2027 kita harus masuk ke kancah internasional. Jadi kalau misalkan Persija juara, terus Persija main di kancah internasional, tentu sponsor-sponsor ini juga akan dibawa sama Persija ke ajang internasional juga. Itu bagus juga untuk si sponsor yang memberikan ke Persija. Jadi semuanya sangat amat diuntungkan. Dibilang kayak gini, masih ada peluang juga, terbuka peluang untuk BUMD lain. Jadi sekitar ada 12 BUMD
yang bisa dikerjasamakan lagi dengan Persija. Kebayang nggak lo? Full nih, sampai ke betis-betis tuh sponsor dari BUMD. Tapi syaratnya, buktiin dulu kalau lo bisa juara di musim ini. Nah, kalau lo juara, oke, kita gencar lagi, dia bilang. Jadi kurang lebih ditantang sama Pemprov DKI. Lo mau sponsor banyak? Oke, boleh, gue jabanin. Tapi juara dulu. Kurang lebih seperti itu. Cara juaranya gimana? Nih, gue support pakai 4 perusahaan gue. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, sekarang yang berikutnya flashback ke si pemain yang dirumorkan sangat amat kenceng dengan Persija Jakarta. Namanya Gustavo Kumis Franka. Lo ngelihat si Gustavo ini yang kumisnya. Gue tampilin fotonya. Ini bukan ngebocorin ya. Gue juga nggak tahu ini orang udah deal apa nggak sama Persija. Apakah udah kontrak, apakah udah datang, gue nggak tahu. Tapi orang ini kenceng banget isunya kalau dia akan ke Persija Jakarta. Gue iseng, gue ngeliat highlightnya di YouTube. Yang uploadnya bukan media Indonesia ya kan, biasa kan gitu kan. Kalau misalkan Gustavo dirumorkan ke Persija, tiba-tiba banyak tuh di YouTube tuh highlight Gustavo si Kumis ini banyak di mana-mana. Nah ini enggak, ini yang gue lihat ini videonya udah diupload sekitar 3 bulan yang lalu dan ini medianya bukan media Indonesia. Jadi valid, bukan dia diupload untuk Persija, tapi memang ini skillnya ini disorot sama beberapa media juga gitu. Dan gue ngeliat, gila, luar biasa. Ini posisinya kiri, dia kayak Ryo Matsumura. Gaya mainnya kayak Gustavo, nomor 10. Itu keren banget. Lo ngeliat free kicknya, nanti gimana ya? Gue tampilin videonya kalau copyright. Kalau nggak copyright, gue tampilin sedikit video highlight dia. Tapi kalau misalkan takut copyright, gue masukin aja linknya kali ya. Gue masukin link video itu. Atau judulnya lah, ntar gue capturein, gue taruh di layar. Biar lu bisa nonton juga gitu skill dia. Free kicknya gila. Dia bukan tipe pemain yang pejuang, kayak Van Basten yang tabrak sana tabrak sini. Enggak, dia cenderung lebih stylish aja. Enggak yang powerful, larinya juga enggak yang kenceng-kenceng amat. Tapi akurasi passingnya. Yang paling gila yang gue lihat di highlight itu long shoot-nya. Gila, long shoot-nya bagus banget. Shoot powernya kenceng banget, dan passingnya, visionnya tuh, dia bisa passing tuh yang orang nggak kepikiran. Lo tonton sendiri, jangan bilang gue lebay, gue bukan ngebagus-bagusin. Kayak kemarin gue ngeliat kayak si Van Basten ya, gue cuma ngasih tahu sekedarnya aja, karena yang gue lihat cuma sekedar juga. Dia cuma nabrak sini, kuat memang. Tapi nothing special dari si Van Basten menurut gue. Tapi kalau si Gustavo ini keren. Dia mainnya kayak siapa ya di Persija? Persija pernah punya siapa yang begini? Hanno Behrens juga nggak gini-gini amat sih. Beda deh. Ini orang pokoknya Brazil abis gaya mainnya. Goyangan-goyangannya asik. Cuman bukan yang lu bisa body kontak kenceng. Bukan yang berebut bola menang. Bukan yang kayak begitu dia. Dia akurasi Tom Haye lah kurang lebih. Akurasi passingnya bagus. Shootingnya kenceng. Free kicknya kenceng. Dia corner taker juga. Di timnya juga free kick dia ngambil. Penalti juga dia ngambil. Ya orang ini orang untuk jadi pemain di belakang striker sebelah kiri ini cocok banget karena posisi dia di situ. Jadi dia bisa posisi di AML, bisa di AM centernya, di playmaker, dia bisa di AMR juga sebenarnya. Cuman hampir rata-rata video yang gue lihat dia adanya di sebelah kiri, di posisi si Ryo Matsumura. Nggak apa-apa juga, Ryo Matsumura kan bisa maju ke depan duet sama si Gustavo. Atau ada nanti striker lagi dari Brazil, kita nggak tahu. Ini orang juga belum pasti ya, belum pasti main ya, belum pasti di Persija. Gue juga masih mengira-ngira aja. Gue masih mengira-ngira aja kalau orang ini memang jadi pemain Persija. Tapi kan gue nggak tahu, belum diposting sama Persija. Mana gue tahu, kan gue nggak tahu. Oke, jadi oke lah. Ini pemain yang ini oke. Ya, jadi itu hitungannya yang tadi gue ulangin lagi. Ada 5. Janjinya Mauricio Souza bawa 4, baru didatengin 2, 3 asalnya nih, gue ulangin ya. Ada si Ryo Matsumura, ada si Eduardo Gustavo Almeida yang asalnya di Persija. Terus Mauricio Souza, pelatih Persija, datang ke Persija menjanjikan bawa 4 pemain. 2 udah datang, Besti sama si Fabio Calonego. Akan ada 2 lagi, kemungkinan besar si Gustavo Franka Kumis ini 1, dan 1 lagi gue gak tahu siapa. Jadi 7, oke? Terus pernah ada bilang lagi dari presiden, dari direktur Persija, Pak Panca pernah ngomong kalau nanti akan ada pemain dari Argentina sama dari Portugal. Berarti kalau ada 7, ada dari Argentina, ada dari Portugal. Berarti 9 pemain Persija Jakarta asingnya yang akan didatangkan atau yang kemungkinan didatangkan sama Persija Jakarta. Jadi total 9 pemain asing yang dimiliki Persija Jakarta. Mudah-mudahan semuanya sesuai rencana. Namanya orang berusaha, orang berencana, belum tentu berhasil.
Ya kita sebagai fans, kita doain aja semoga semuanya lancar. Dan ada 9 pemain asing yang bagi gue oke lah, kualitasnya asik untuk di nanti. Apalagi ntar di launching tanggal berapa ya? Tanggal 26. Mudah-mudahan pemain ini udah ada semua dan ya keren aja lah. Kita kayak baru membuka lembaran baru, kayak kita baru hidup kembali melihat Persija Jakarta yang baru. Mudah-mudahan. Semangat gue. Lo semangat gak, Pak deh? Jangan sambil nyender lemes, ya salah. Gimana mau juara kita? Lo nontonnya juga sambil nyanga, gitu. Makan dulu. Jaru jadi kenceng lagi. Oke, yang berikutnya, launching team. Tadi gue disinggung dikit, launching team itu akan ada tanggal 26 nanti. Itu ada launching team, launching jersey, launching pemain baru juga. Ada pertandingan uji coba juga melawan Arema. Ini akan meriah, luar biasa. Nggak sabar gue. Dan mulainya acara itu adanya di 5:30. Bagi gue, 5:30 adalah waktu yang tanggung banget. Nah, mungkin ngakal-ngakalannya, panitia, kita mulainya habis maghrib. Jangan mau habis maghrib, pada telatnya anak-anak The Jack, tau sendiri. Ngomongnya jam 5:30. Ya salah, kita mau di gocek-gocek. 5:30 kan ke maghrib tanggung ya, jadi kagok gitu. Jadi mungkin persiapan 5:30 sampai ke maghrib. Sholat maghrib, semuanya sholat maghrib, jangan enggak. Habis maghrib mungkin acaranya baru akan dimulai. Tapi datangnya jangan habis maghrib. Masuk ke dalamnya susah. Lo kan pada telat mulu biasanya. Kebiasaan anak-anak Jackmania tuh demennya telat. Jadi datang tepat waktu lah. Supaya nanti pas acara dimulai lo bisa nyaksiin dari awal sampai akhir. Dan ini pasti akan keren banget. Oke? 5:30, launching team, launching jersey, ada pidato-pidato lah. Biasalah template Indonesia kan pidato sono, pidato sini, sambutan-sambutan. Baru nanti di akhir ditutup dengan laga melawan Arema, lawan Persija Jakarta. Nah ini Aremania juga pada away kalau nggak salah, pada datang juga ke JIS nanti. Biarin kita mesti sambut dia dengan hangat. Jalan-jalan, lihat stadion yang super megah ini. Nah itu bagus untuk kita ya budaya kita, budaya menyambut tamu kan. Jadi harus kita sambut tamu. Sebelumnya juga kurang oke lah kita lawan kalau nggak salah ada friendly match tertutup lawan Adiaksa FC. Sebelumnya juga kita lawan apa sih waktu itu? Menang 1-0. Terus setelah itu kita lawan Adiaksa FC skornya 0-0. Allah, ini mengkhawatirkan kalau misalkan si asing-asing ini belum pada datang, mengkhawatirkan lah. Kita sulit banget ngegolin memang Persija ini. Ya, tanggal 26 menjadi persiapan terakhir atau ada beberapa match lagi mungkin karena tanggal 8 Agustus itu liga udah mulai. BRI Super League namanya udah mulai. Dan kita kebagian main di tanggal 10 Agustus. Jadwal lengkapnya sebenarnya udah ada sih. Persija udah upload. Lo lihat aja di Instagramnya Persija. Dia udah ngupload jadwal lengkapnya. Atau ntar gue tampilin lah fotonya. Lo bisa capture juga jadwal lengkap untuk musim ini. Nanti stadionnya JIS semua yang gue lihat. Cuman katanya nanti di bulan September ada konser apa segala macam. Gue belum membahas karena masih belum jelas. Nanti kalau udah jelas, kalau kita keganggu, nah baru kita ngomel deh. Oke. Terakhir, tambahan dikit aja, Adidas akan menjadi sponsor untuk Super League. Keren, sekarang berarti dari namanya Super League, dari Brimo, BRI, wah salam. Namanya nggak enak sebenarnya BRI Liga 1. Sekarang jadi Super League, agak keren memang. LIB-nya berubah jadi I-League, keren, kayak J-League. Liga 2-nya jadi Championship, bagus banget, udah kayak Eropa-Eropaan. Nah akhirnya dampaknya Adidas bisa masuk ke situ. Jadi Adidas ini, dia akan kerjasama dengan Super League, bukan dengan tim bolanya, tapi dengan liganya, dengan perangkat liganya. Terus nanti seluruh perangkat pertandingan, lo kalau lihat orang-orang di pinggiran tuh, panitia-panitianya itu bakal Adidas semua. Bolanya juga pasti, semua bola pertandingan itu dari Adidas si bolanya. Terus wasitnya, baju wasitnya, celana wasitnya, kaos kakinya, tas yang dijingjing sama si wasitnya, semua itu bakal jadi dari Adidas semua. Jadi ini keren lah kalau udah Adidas yang masuk itu udah bonafit, level kita bakal bakal naik. Dan durasi kerjasamanya itu 3 tahun. Untuk nominalnya nggak disebutkan. Gue masih pegel aja gue ketika ada kontrak yang nggak disebutkan, biaya transfer yang nggak disebutkan, gaji yang nggak disebutkan. Padahal ini kan menjadi kayak tabu ya di Indonesia tuh kan, kayak pemain ini digaji berapa ya? Kita nggak tahu gajinya berapa ya. Terus kontraknya, transfer fee-nya kita nggak tahu, sponsor berapa duitnya kita nggak tahu. Di Indonesia tuh kayak masih nahan-nahan nggak mau ngasih tahu itu gitu. Gue nggak tahu, takutnya ada ketimpangan, terus ada orang yang gimana ngelihat apa. Padahal kalau di Eropa,
lo kontrak pemainnya tuh disebar luaskannya sedunia. Kita tahu gaji Ronaldo berapa, kita tahu gaji si Mbappe berapa, di transfernya berapa duit, kita tahu semuanya. Terus dapat sponsor, nilai sponsornya berapa duit, kita semua tahu gitu. Nah, mungkin di budaya Indonesia ini itu juga belum terbiasa, masih kayak tabu gitu. Sama kayak pemain. Pemain juga kayak sekarang nih, datang pemain baru misalkan mau ke Persija. Bahkan bukan cuma level klub ya. Level timnas aja, diaspora baru datang, kayak waktu itu Kevin Dix datang, dirahasiain. Wah, ini kita kasih kejutan, ya salam. Kayaknya udah basi ya, ngasih kejutan gitu ya. Soalnya gue ngeliat setiap pemain baru yang gabung, Mbappe mau pindah dari PSG ke Madrid, sedunia udah tahu. Terus Luka Modric mau masuk ke AC Milan, udah tahu sedunia. Bahkan dari dia berangkat dari rumahnya mau ke airportnya aja, kita udah tahu kalau dia udah OTW tuh. Semuanya udah terbuka lebar, jadi nggak terus Real Madrid, Barcelona, Chelsea merahasiakan pemainnya tiba-tiba, wah ini dia nih, di-upload kejutan. Nggak begitu kok di Eropa ya. Kenapa di kita masih begitu ya? Mungkin masih seru kali. Tapi lama-kelamaan gue yakin juga kayaknya basi juga sih begitu-begituan ya. Kayaknya ntar nggak bakal dipakai lagi tuh. Jadi sama kayak Eropa ketika mau ada transfer pemain, wow media ribut kan. Mbappe akan pindah ke Madrid dari PSG, ribut. Dan dia mau jalannya tuh kita udah tahu gitu. Bahkan Fabrizio Romano juga udah ngebocorin berapa bulan sebelum kejadian itu lagi. Jadi ya kali aja ya. Cuma nggak ada masalah, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi sayangnya di Indonesia nggak jago aja nyimpen rahasia. Ketika lo mau ngerahasiain pemain mau datang kayak Jordi Amat, wah ini kejutan nih buat anak gimana? Bocor, nggak bisa. Yang ngebocorin juga orang dalam juga. Jadi memang nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya setiap negara punya ide, punya kebiasaan masing-masing, sah-sah aja, nggak ada yang salah dari itu. Oke? Nanti gue akan update lagi tentang Persija Jakarta pastinya. Pastikan kalian nonton video sebelum ini dan pastikan kalian like juga, di subscribe yang belum subscribe. Sama kaos gue tadi lo cek di deskripsi, gue taruh linknya, lo langsung ke Instagramnya, lo capture foto gue nih, tuh lo capture sekarang. Lo kasih ke adminnya, bilang gue pengen kaos yang seperti ini gitu. Beli, bukan pengen, beli. Maksud gue lo minat kaos yang seperti ini, nanti lo tanya-tanya harganya berapa, murah meriah. Oke? Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.